Good people, tagihan listrik di rumah melonjak naik karena pemakaian barang elektronik yang boros. Nah, kali ini tim liputan kami akan ngajakin good people nih untuk melihat inovasi atasi persoalan listrik. Pakai ini sih PLN. Saya di rumah pakai listrik token. PLN Token 300.000. Perkiraannya 500 ribuan lah ya. 800 sampai 1 juta. Belum tahu, Mas. Kalau menurut saya itu inovasi yang baik banget dan lebih ramah lingkungan tentunya. PLTS, pendapat saya pribadi, adalah salah satu energi terbarukan. tahu itu listrik yang tenaga itu kena matahari, cahaya matahari. Listrik menjadi kebutuhan primer bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, dunia gelap gulita dan peralatan elektronik tidak berfungsi. Kebutuhan akan sumber listrik konvensional yang semakin meningkat dapat mengakibatkan krisis energi listrik terjadi kapan saja. Saat ini banyak yang mulai beralih menggunakan sumber energi alternatif, yaitu pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pembangkit listrik ini dapat menjadi solusi terbaik bagi Anda yang ingin lebih hemat energi dan hemat biaya. Selamat siang good people, PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya adalah inovasi yang memanfaatkan cahaya matahari untuk menjadi energi listrik. Nah, bagaimana ya sistem kerja dari PLTS ini dan apa saja kelebihan serta kekurangannya? Yuk kita kepoin. Good people, PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya dengan sistem hybrid adalah sistem PLTS yang terhubung pada jaringan dan memiliki penyimpanan daya berupa baterai yang ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada jaringan PLN. Cadangan daya yang tersimpan di dalam baterai akan digunakan saat jaringan PLN mengalami gangguan atau mati listrik. Keuntungannya banyak kalau menurut saya ya. Dari segi pemakaian itu kita terbantu banyak biaya kosnya ya. Ada sekitar 60% lebih. Karena dulu saya sebelum menggunakan PLTS ini tagihan saya pakai token awalnya. Itu sebulan itu 1,5 juta. Saya harus beli token. Setelah saya pasang ini ya sebulan itu dengan pemakaian 3-4 AC yang hampir kita nyalain terus itu 600-an lah, 600.000 habisnya. Cara kerja dari PLTS hybrid ini adalah ketika pagi hari saat penggunaan listrik tinggi di rumah, maka penggunaan daya akan dipasok oleh panel surya dan baterai. Ketika siang hari, panel surya mencapai kemampuan maksimal untuk melakukan pengisian daya pada sistem baterai. Dan di waktu sore hari, sistem PLTS mampu memenuhi permintaan energi sekaligus melakukan pengisian baterai. Namun, jika baterai sudah penuh, maka energi dapat diekspor ke jaringan PLN. Nah, pada saat malam hari, kebutuhan energi di rumah akan terus disuplai oleh daya dari baterai. Namun jika energi pada baterai telah habis, maka energi listrik kembali diimpor dari jaringan PLN. Ini bisa menjadi solusi energi bersih untuk daerah perkotaan. Kalau selain di atap dia bisa dipasang di atas tanah, ya, yang mana akses dia bisa mendapatkan akses sinar matahari. Walaupun harga modul surya ini sekarang semakin murah, ya, dalam 10 tahun terakhir itu harga modul surya sudah turun kira-kira 90%, tetapi harga penyimpan energinya, baterai misalnya kita bilang sekarang itu yang populer adalah baterai litium, itu harganya masih mahal. Jadi kalau kita ingin menyimpan energinya, harganya masih mahal. Nah ini membuat mungkin pemanfaatannya jadi terbatas ya. Hybrid ini adalah
pembangkit listrik tenaga surya yang dikombinasikan dengan pembangkit seperti pembangkit listrik tenaga diesel. Ya, dia bisa dikombinasi gitu. Jadi ketika nanti panel suryanya atau PLTS-nya tidak menghasilkan listrik, biasanya pembangkit dieselnya yang akan jalan. Berdasarkan data BPS tahun 2021, konsumsi listrik Indonesia mencapai 1.100 kWh per kapita. Untuk rumah kecil yang ditinggali 3 orang, rata-rata membutuhkan PLTS atap berkapasitas 3 kW peak. Ini mungkin yang bikin Good People tidak segera menggunakan energi terbarukan ini. Ya, biaya pemasangan untuk rumah kecil mencapai sekitar 60 juta rupiah. Nah, itu tadi Good People manfaat memakai atau menggunakan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Tapi masih banyak juga nih masyarakat yang menggunakan listrik konvensional. Good People, tim mana nih? Tim PLTS atau tim listrik konvensional? Brahmadani Oktabari melaporkan untuk NET.